Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan terus membagi kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus Engkau terus menerangi kami dengan firman-firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan penyingkapan firman-Mu di saat ini ya Roh Kudus. Tolonglah kami, baik hamba yang berkata-kata, bahkan kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Ayub pada pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, baiklah setiap kita terus memiliki kehidupan yang terus terhubung dengan Tuhan. Karena ingat, saudara dan saya tidak dapat menyaingi Tuhan, atau kita tidak dapat juga sama dengan Tuhan. Tetap kita adalah umat ciptaan dan Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Nah, oleh karena itu kalau Dia Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, maka saudara dan saya harus hidup seperti apa yang diinginkan oleh pencipta kita. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya di bumi punya tujuan. Dia tidak sekedar membuat saudara dan saya ada hidup di bumi, bekerja, melakukan aktivitas. Tapi lebih daripada itu, Dia mau saudara dan saya hidup di bumi ini. Di dunia ini kita hidup hanya untuk merepresentasikan Dia, menyatakan kerajaannya, menyatakan apa yang telah Ia kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita. Supaya dunia ini mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita tahu bahwa apapun masalah, persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara dan saya dituntut untuk terus tetap percaya kepada Dia. Apapun masalah kita dituntut untuk terus melihat bahwa Ia Allah yang sanggup menolong dan memberkati seluruh kehidupan kita. Nah, itulah yang harus kita bangun di dalam seluruh kehidupan kita, bahwa setiap kita, saudara dan saya, kita harus hidup percaya kepada Tuhan. Kita harus hidup mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Karena sampai kapanpun juga saudara dan saya tetap adalah umat ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Kita tidak bisa menyamai Tuhan dan kita tidak bisa menyelami apa yang telah Dia berikan bagi kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, belajar lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kita belajar lewat kisah Ayub, di mana Ayub mengalami masalah di dalam hidupnya. Anak-anaknya semua meninggal, harta bendanya semua habis. Dia diperhadapkan dengan istri yang tidak sepaham dengan dia atau tidak mendukung dia ketika dia ada dalam masalah. Begitu juga ketika sahabatnya, tapi bersyukur ada satu sahabatnya yang begitu baik, yang begitu mengenal Tuhan dan membawa dia untuk terus dapat melihat Tuhan. Dan pada bacaan kita hari ini, Elihu adalah sahabat daripada Ayub itu sendiri. Elihu memberikan perkataan kepada Ayub, dan saya percaya dan saya yakin bahwa perkataan ini juga menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Dia katakan kepada Ayub, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Artinya Elihu mau katakan kepada Ayub bahwa apa yang dilakukan Allah itu manusia tidak dapat melakukannya. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah itu dapat melakukan apa saja di dalam seluruh kehidupan kita. Dan apa yang Dia lakukan, kita manusia tidak dapat melakukan seperti yang Dia lakukan, yaitu menjadikan kemahakuasaan Allah ini lewat seluruh alam ciptaannya. Nah, oleh karena itu tugas kita bagaimana sebagai orang yang percaya, mari kita belajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita hidup melakukan perintah-perintahnya, kita melakukan kehidupan yang taat dan setia kepadanya. Itu yang harus kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita, sehingga
apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan, kita dapat menyatakan akan kemahakuasaan Allah itu bagi seisi dunia ini. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, sudahkah di dalam perjalanan kehidupan saudara hidup melakukan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan? Ataukah sebaliknya, ketika engkau ada masalah, engkau ada persoalan, engkau malah bersungut-sungut, engkau malah marah, engkau khawatir, kecewa dengan semua yang engkau alami? Belajar lewat kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya mau diajarkan. Kita tahu Allah itu adalah Allah yang penuh kuasa, dan manusia tidak dapat melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Tetapi tugas manusia selaku orang percaya, bagaimana dia hidup, menyatakan kemahakuasaan Allah itu lewat hidup dan kehidupannya. Sehingga ada persoalan, ada masalah, kita tidak stres, kita tidak takut, kita tidak khawatir dengan semuanya. Tetapi kita akan mampu bersyukur kepada Tuhan, menunjukkan lewat seluruh kehidupan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas seisi dunia ini. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos, mari kita belajar hari-hari hidup kita sekarang ini. Mari kita bangun hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita bangun hidup kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga apa yang telah Ia kerjakan dalam hidup kita, kita akan mampu untuk merepresentasikan Dia bagi seisi dunia ini. Menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk terus menyatakan akan siapa Allah di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Lewat apa yang Dia izinkan kita alami, kita akan tetap berdiri dalam kebenaran, kita akan tetap melakukan kebenaran, kita tetap akan menunjukkan siapa Allah yang kita sembah. Sehingga saya percaya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah yang penuh kuasa itu. Tuhan memberkati kita, firman-Nya menjadi berkat bagi kita, memampukan saudara dan saya untuk terus hidup menyatakan kemahakuasaan Allah melalui seluruh hidup dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tidak hidup melihat apa yang sementara kami alami, tapi bagaimana kami membangun hubungan dengan Tuhan yang baik dan benar, membangun kehidupan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, sehingga kami terus dapat menyatakan kemahakuasaan Allah melalui hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa bagi semua pemirsa Klavos. Mungkin mereka ada di dalam berbagai masalah dan persoalan mereka, tapi biarlah firman-Mu menerangi seluruh kehidupan mereka, membawa mereka untuk tetap menyadari bahwa mereka hidup hanya untuk menyatakan apa yang Tuhan mau mereka nyatakan lewat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk terus berdiri dalam kebenaran dan melakukan kebenaran dalam kehidupan mereka. Inilah kami dengan segala syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.